Itu kalau mencari sendiri itu repot, susah. Mencari yang langsung ke pemilik itu susah. Karena apa? Karena keterbatasan kita, kesibukan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, gimana kabarnya? Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada dalam kondisi sehat, diberikan kemudahan dalam segala aktivitasnya. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, jumpa kembali dengan kami, tim Gudang Properti Idaman. Gudangnya para pencari properti, baik di Jogja maupun di sekitarnya. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, kita tidak mereview rumah ataupun tanah, tapi kita akan sharing terkait dengan bagaimana sih pandangan para calon pembeli terkait dengan fungsi agen properti atau istilahnya makelar atau istilahnya broker, ya. Karena di pandangan masyarakat, ya, itu ada yang memandang bahwa makelar, agen properti atau agen properti itu banyak yang berkonotasi negatif. Ya, ada beberapa oknum yang melakukan hal demikian sehingga banyak orang mengeneralisir bahwa akhirnya seperti itu nggak baik. Padahal perlu kita ketahui, ketika pada masa-masa saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Bapak Ibu Saudara sekalian mencari properti, mau membeli, ya, baik rumah maupun tanah, itu kalau mencari sendiri itu repot, susah. Mencari yang langsung ke pemilik itu susah. Karena apa? Karena keterbatasan kita, kesibukan kita, lokasi kita dan sebagainya. Maka betapa sangat pentingnya yang namanya agen properti ataupun jasa yang menawarkan properti. Nah, maka fungsi atau tugas dari agen properti yang perlu kita ketahui adalah yang pertama itu memberikan informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan listing, ya, list rumah maupun tanah yang Bapak Ibu Saudara sekalian inginkan. Misal menginginkan daerah tertentu, daerah A, maka agen properti itu punya database, ya, punya data terkait dengan tanah atau rumah di lokasi yang Bapak Ibu Saudara sekalian inginkan. Nah, itu manfaatnya. Sehingga selain data itu kan secara detail, ya, secara rinci, ya, baik kalau misal tanah, luas tanahnya, bagaimana statusnya, sudah SHM pekarangan ataupun masih sawah dan lain sebagainya. Nah, kemudian informasi yang berikutnya terkait dengan harga. Nah, harganya sekian. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membandingkan antara list satu dengan list yang lain, sehingga tidak banyak membutuhkan waktu, tenaga, pikiran untuk bisa membandingkan. Ini bisa dilihat dari secara visual, ini fotonya seperti ini atau videonya seperti ini, kemudian spesifikasinya seperti ini. Nah, nanti baru kita bisa menentukan sehingga kita bisa cek lokasi. Nah, yang kedua, agen properti ini dengan senang hati, dengan sukarela mengantar Bapak Ibu Saudara sekalian untuk cek lokasi. Nah, ini penting sekali. Karena apa? Karena kalau kita mencari sendiri maka akan kesusahan. Langsung ketemu pemilik akan repot. Maka inilah fungsi dari agen properti untuk mengantar Bapak Ibu Saudara sekalian cek lokasi dan menjelaskan spesifikasi tadi yang diinformasikan, ini fisiknya begini, batasnya ini dan sebagainya. Itu menginformasikan terkait dengan lokasi, mengantar sampai lokasi. Kemudian yang ketiga, menginformasikan harga tadi, ya. Kemudian mempertemukan dengan pemilik. Nah, informasi yang disampaikan kepada agen, ya, dari agen properti kepada user atau kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang mencari pembeli, yang mencari properti, itu informasi yang disampaikan bahwa spesifikasi luas tanah, ya,
harga itu sama dengan yang diinformasikan oleh pemilik. Nah, tugasnya adalah mempertemukan setelah cek lokasi, mengantar cek lokasi, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian suka, maka mempertemukan antara penjual dengan calon pembeli tadi untuk negosiasi. Memang bagusnya idealnya seperti itu. Ya, kalau enggak Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menginginkan menghendaki seperti itu. Jadi setelah mendapatkan list, kemudian cek lokasi, kemudian kalau suka proses negosiasi dengan pemilik. Itu akan lebih baik. Minta informasi ulang sedetail-detailnya terkait dengan status tanahnya atau rumahnya, sudah sertifikat atau belum, sertifikatnya di mana dan lain sebagainya. Apakah sertifikat ready atau tidak? Nah, itu penting sekali. Nah, kemudian setelah mempertemukan proses negosiasi itu bisa mediator atau agen properti itu bisa menjadi tempat konsultasi. Kalau bisa saja Bapak Ibu Saudara sekalian jarang sekali atau belum pernah membeli properti sehingga belum punya pengalaman, maka saat itu bisa langsung konsultasi kepada agen tersebut. Kira-kira bagaimana harganya, kira-kira bagaimana lokasi di sini, bagus atau tidak, kawasannya bagaimana dan lain sebagainya, prospeknya bagaimana dan sebagainya. Itu penting karena bisa menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian ketika mau membeli properti. Kemudian juga minta pertimbangan terkait dengan harga yang ditawarkan oleh pemilik gitu ya. Kira-kira bagus enggak, kira-kira masuk enggak dan sebagainya. Jadi banyak hal yang perlu bisa kita tanyakan kepada agen properti tersebut begitu. Karena apa? Agen properti yang baik berusaha untuk bersifat objektif ya, tidak langsung nggak apa-apa langsung dibeli aja, ini bagus ya. Itu ya ada yang seperti itu, tapi sebaiknya ya, ini juga masukan buat kita, saya pribadi dan kepada teman-teman sekalian sebagai agen, maka berusaha untuk objektif ya, yang disampaikan kalau ada kekurangan yang disampaikan, kalau tidak perlu ditutup-tutupi begitu. Dan karena ketika kita menginformasikan apa adanya, maka itu akan lebih memudahkan dan membuat kepuasan para calon pembeli itu lebih senang. Kepada penjual juga akan lebih senang karena ada keterbukaan. Jadi tidak ada dusta di antara kita begitu. Nah, jadi ada beberapa hal ya. Nah, kemudian setelah proses negosiasi kemudian selesai, nah apa yang harus dilakukan? Nah, terjadi kesepakatan, maka terjadi AJB di notaris, apa saja yang perlu disampaikan, apa saja yang perlu dipersiapkan dan sebagainya, maka bisa ditanyakan. Paling tidak agen properti akan memiliki informasi terkait dengan itu, syarat-syaratnya, kemudian mengagendakan untuk ke notaris. Kalau misal belum punya link atau jaringan notaris yang dimana, maka biasanya agen properti juga sudah punya beberapa rekomendasi. Nah, itu penting sekali karena nanti terkait dengan proses akad jual beli di notaris. Nah, sehingga juga bisa sampai agen properti juga sampai mengantar ke proses terjadinya AJB gitu ya. Jadi proses terjadinya jual beli di notaris itu sudah bisa sampai mengantar ke sana, sampai selesai gitu. Nah, jadi betapa sangat pentingnya agen properti atau broker ya atau makelar itu bagi kita semua sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka yang perlu dicatat adalah kita mencari agen, mencari broker, mencari makelar yang baik, yang amanah, yang bisa dipercaya begitu. Jadi itu yang catatan yang paling penting adalah itu, bahwa mencari agen yang dapat dipercaya dan terbuka baik kepada penjual dan kepada calon pembeli. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini kurang lebihnya mohon maaf. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.